Assalamualaikum anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran matematika kelas 8. Ibu masih membahas tentang bab 3 ya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Pada video sebelumnya sudah Ibu bahas tentang relasi kali ini kita akan membahas kegiatan 3.2. Sebelum kita membahas lebih jauh ke kegiatan 3.2, yaitu tentang memahami ciri-ciri fungsi, kita lihat dulu fungsi atau karakteristik dari fungsi tersebut. Di sini dapatkah kalian memahami pesan berikut? Di sini ada huruf-huruf N, X, Q, F, L, Q, B, D, O, L, K, D, W, G, L, E, D, Z, D, K, S, R, W, P, D, Z, D, U. Apakah kalian bisa membaca sandi ini? Tentu tidak ya, karena untuk membaca sandi ini kita harus tahu kode-kodenya. Nih, di sini tanpa mengetahui kode sandinya, pesan di atas tentu tidak bisa dimengerti ya. Lain halnya jika kita punya kode pesan sebagai berikut. Nih, ada kode pesannya. Di sini kode pesan dari sandi nih ya, kalian lihat dan perhatikan. Di sini ada tabel dalam kotak pertama. Di sini ada abjad dari A sampai Z. Terus dalam kotak keduanya di sini ada huruf dimulai atau diawali dengan huruf D, E, F, G, H, I, J sampai C. Terus di sini dapat kita lihat artinya huruf A. Huruf A ini ditulis sebagai huruf D. Huruf B ditulis sebagai E, huruf C ditulis sebagai F. Di sini kita lihat dalam sandi ini ada NXQ. N di sini sandinya dari huruf K. K ditulis sebagai huruf kita lihat huruf N. Huruf N di sini dia sebagai huruf K ya. Sebagai huruf K, kita buka dulu huruf N ditulis sebagai huruf K. Terus selanjutnya huruf X. Huruf X di sini ditulis sebagai huruf U. X ditulis sebagai huruf U. Terus Q-nya ditulis sebagai huruf N. Terus F di sini ditulis sebagai huruf C. Terus L kecil, L-nya ditulis sebagai huruf I besar, dan Q ditulis sebagai huruf N. Terus selanjutnya B di sini ditulis sebagai huruf Y. Y ditulis sebagai huruf B, dan D ditulis D-nya di sini kita cari A. Setelah kita tahu kata atau kode sandi dari huruf-huruf ini, maka dari N, X, Q, F, L, Q, B, D dapat dibaca sandi atau kodenya, yaitu kuncinya nih ya. Dari huruf-huruf tersebut nih, yang baris pertama, ternyata setelah diketahui kodenya, yaitu dia sudah ketahuan kodenya, yaitu dengan nama kuncinya. Terus dari huruf-huruf ini semua, setelah kita ketahui sandinya dari kotak-kotak ini, dari huruf yang ada di kotak-kotak ini, ternyata huruf yang ini setelah diketahui kode sandinya, yaitu kuncinya lihat di bawah pot mawar ya.
kalian nanti lihat satu persatu ya, coba betul atau tidak. Dari barisan kedua nih, 2, 3, 4, 5, 6 ini betul atau tidak. Setelah diketahui kode sandinya, dia dapat terbentuk kata-kata lihat di bawah pot mawar. Terus sekarang pesan itu memiliki makna yang jelas ya. Setelah kita ketahui kode sandinya nih, dia sekarang pesannya mempunyai makna yang jelas. Terus dalam kehidupan sehari-hari, seseorang kadang merahasiakan pesan yang ingin disampaikan. Dia tidak ingin pesannya dengan mudah bisa dibaca oleh orang lain, apalagi oleh orang yang tidak diinginkan. Untuk mengetahui lebih dalam tentang karakteristik fungsi dan memahami tentang ciri-ciri fungsi, sekarang kita lakukan kegiatan berikut ini. Sebelumnya Ibu kasih tahu dulu ya, kalian buka buku PDF kalian, yaitu halaman 89 dan halaman 90. Halaman 90-nya yaitu tentang kegiatan 3.2 dengan materi memahami ciri-ciri fungsi. Sekarang kita bahas ya. Fungsi merupakan salah satu konsep penting dalam matematika. Dengan mengenali fungsi atau hubungan fungsional antar unsur-unsur matematika, kita bisa lebih mudah memahami suatu permasalahan dan menyelesaikannya. Oleh karena itu, memahami fungsi merupakan hal yang sangat diharapkan dalam belajar matematika. Ternyata fungsi ini sangat bermanfaat ya. Pertama kali, mari kita pelajari ciri-ciri dari suatu fungsi. Nih, sekarang kita akan bahas mengenai ciri-ciri dari suatu fungsi. Perhatikan ya, aturan membuat sandi sebagai berikut. Sekarang kita lihat di sini ada aturan yang pertama. Aturan yang pertama di sini ada tabel, di mana tabel yang di kotak yang pertama di sini ada huruf abjad dari A sampai Z. Nih, huruf abjad dari A sampai Z. Terus di sini diawali dengan huruf D sampai terakhirnya huruf C. Di mana di sini ini sandi-sandinya. Terus yang di atas ini, yang abjad huruf besar ini, dia merupakan kode-kode sandinya. Terus dalam aturan yang kedua ini dalam kotak yang pertama, di sini ada abjad juga ya, abjad dari A sampai Z nih dalam aturan kedua. Terus di sini ada huruf-huruf dimulai dari A, B, C, D dan E. Terus kode sandinya di sini adalah kode sandinya mengulang huruf. Di mana di sini dimulai dengan huruf A dan berakhir di huruf E. Dan kotak selanjutnya dimulai dengan huruf A, berakhir dengan huruf E dan seterusnya. Nih, terakhir dimulai dengan huruf A, diakhiri dengan huruf A. Terus di sini kita masuk ke aturan 3. Aturan 3 di sini huruf abjadnya dari A sampai Z. Ternyata di sini di kotak keduanya, di mana kode sandinya di sini ini ada angka bilangan ya. Dari angka bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0 ya. Terus setelah dari angka 1 berakhir dengan angka 0, kembali lagi ke angka yang awal, yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 0, dan kembali lagi ke angka bilangan awal 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Itulah aturan yang ketiganya.
Terus di sini aturan yang keempat. Aturan yang keempat di sini ada abjad dari A sampai Z juga. Terus di sini di kotak keduanya, di mana dalam sandinya di sini, di kotak yang kedua sandinya adalah Z, Y sampai A nih. Tapi kode sandinya dari huruf A sampai Z nih ya. Inilah aturan yang keempatnya. Terus di sini kita lihat, perhatikan pula kata-kata berikut. Selidiki siapa sebenarnya Udin. Dengan menggunakan aturan-aturan di atas, setiap kata tersebut akan berubah menjadi sandi. Supaya kalian tidak hanya membayangkan, coba lengkapi tabel berikut ya. Boleh ditulis di kertas kerja terpisah, dan coba kalian amati sandi yang mungkin dihasilkan ya. Kalian amati, kalian perhatikan, dan kalian kerjakan. Ini di sini ada kata aslinya selidiki. Kalian masukkan aturan-aturan sandi ini dari aturan sandi yang pertama, aturan sandi yang kedua, aturan ketiga, dan aturan keempat. Coba kalian cocokkan ya, kalian masukkan di sandi-sandi ini, aturan-aturan dari aturan ke-1 sampai aturan keempat. Sampai di sini video pembelajaran kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa ya, materi yang ada di video ini kalian catat atau kalian rangkum. Dan sekian dulu video pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.